Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang terakhir kemarin tentang apa? Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah semata dan meninggalkan ar-riya. Makanya kitab Sahih Bukhari itu diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat, supaya orang yang belajar itu, orang yang mau belajar dan orang yang mengajar itu menata kembali niatnya ketika hendak belajar, diluruskan terlebih dahulu niatnya dalam belajar, benar-benar hanya untuk Allah. Halaman 99, As-sadis wal arba'una min syu'abil iman. Yang ke-46 dari cabang-cabang keimanan, as-sururu bil hasanati wal ihtimamu bis sayyiati. Bergembira dengan kebaikan, wal ihtimam, dan bersedih dengan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Catatan kaki nomor 1, as-sururu dziddul husni. Kebahagiaan itu adalah kebalikan dari kesedihan. Ada yang hafal doanya berlindung dari kesedihan? Mas Aris, doa berlindung dari kesedihan. Sing pendek wae nek iso. Terserah sing hafal endi. Masya Allah, tidak ada seorang yang seorang muslim yang berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya. Terus Mas Alvin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wal ajasi wal kasali wal bukhli wa dzal iddaini wal jubni wa dzal iddaini wa ghalabatir rijal. Mas Zaki doane sing piye? Sama lagi. Mas Randy. Sama Mas Aris. Ngene ora hafal doane berarti ora tau sedih. As-sururu dziddul huzn. Kebahagiaan itu lawan dari kesedihan. Wa walidzatun, lidzatun, dan as-surur, kebahagiaan itu adalah lidzatun, sebuah kelezatan taqa'u fil qalbi bi itrakil mahbub wa nailil mustaha. Kelezatan yang ada di dalam hati, taqa'u fil qalbi bi itrakil mahbub, dengan mendapatkan sesuatu yang disukai, wa nailil mustaha, dan dengan mendapatkan sesuatu al-mustaha yang disenangi. Fayatawalladu min idrakihi halatun tusama sururon. Fayatawalladu min idrakihi halatan, maka akan menimbulkan dengan mendapatkan sesuatu yang dicintai tersebut halatan, suatu keadaan, tusama, yang dinamai sururon, kebahagiaan. Kama, sebagaimana anna faqdal mahbubi, sesungguhnya terlewatkannya sesuatu yang disukai, yatawalladu minhu halatan tusamma al-husna. Sebagaimana sesungguhnya terlewatkannya sesuatu yang disukai itu akan menimbulkan dari perkara tersebut suatu keadaan yang dinamai kesedihan, wal gham. Ini ada perbedaannya antara husni dan gham. Wa sururul abdi bi syai'i
Dan kebahagiaan seorang hamba dengan sesuatu qadaru ta'alluqihi bihi adalah kadar ketergantungannya dia dengan sesuatu tersebut, wa mahabbatuhu lahu wa rughbatuhu fihi, dan kecintaan pada perkara tersebut dan kesukaannya. Fasururu syahsi, maka kebahagiaan seseorang bil ilmi wal iman, dengan ilmu dan keimanan, wal a'malis shalihat, dan dengan amalan-amalan yang soleh, wal amilina bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah, dan dengan amalan yang sesuai Alkitab dan sunnah dan ijma' al ummah, dalilun ala ta'zimiha ladaihi. Kenapa dalilun? Khobar dari surur, adalah sebagai bukti ala ta'zimihi ladaihi, atas pengagungannya terhadap perkara tersebut, wa mahabbatuhu laha, dan kecintaannya, wa rughbatuhu fiha, dan kesukaannya, wa isaruha ala ghairiha, dan pengutamaan dia atas perkara yang lainnya, wa ihtimamuhu bididdiha, dan kesedihan seseorang itu bididdiha, dengan perkara-perkara yang sebaliknya. Wa ihtimamuhu bididdiha dalilun ala quwwati imanihi, dan kesedihannya dengan perkara-perkara yang sebaliknya dalilun adalah sebagai bukti ala quwwati imanihi, atas kuatnya keimanan yang dia miliki, wa syiddati yakinihi, dan kuatnya keyakinan dia, wa sholabatu dinihi, dan kuatnya agamanya. Contohnya apa ini? Kalau seandainya seseorang terlewatkan dari satu sholat jamaah, terlewatkan dari shaf yang pertama, nah awak dhewe sedih apa biasa-biasa saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Seandainya terlewatkan sholat jamaah, tertinggal, dan juga terlewatkan dari shaf yang pertama, kira-kira nek awak dhewe iki sedih apa biasa-biasa saja? Apa malah seneng? Kadang sedih, kadang biasa-biasa saja, karena memang iman itu naik dan turun. Masyaallah. Lah mosok awakmu imam apa kari? Imam masbuk. Itu penjelasan ringkasnya. Kemudian lihat hadis Jabir bin Samurah. Wa Jabir ibnu Samurah ibni Junadah Aswa'i lahu wali abihi suhbatun. Jabir dan Samurah ini sahabat Nabi. Nazala al-Kufah, beliau tinggal di Kufah, wa batana biha daron, dan membangun di Kufah sebuah rumah. Tuwfiya radhiyallahu anhu sanata arba'in wa sab'in, beliau wafat tahun 74 Hijriah. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sunani Abi Dawud, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sunan Abi Dawud, wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min, siapa saja yang kebaikan-kebaikannya itu menggembirakan dia, menyenangkan dia, dan keburukan-keburukannya membuatnya dia sedih, fa huwa mu'minun, maka dia seorang mukmin. Kata pentahqiq, lam ajid hadzal haditsa inda Abi Dawud, catatan kaki nomor 3. Lam ajid, aku tidak mendapatkan hadis ini dalam riwayat Abi Dawud. Kama dzakara al-musannif rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Wa innama, dan hanya saja, wa min hadis Jabir ibn Samurah an Umar ibn al-Khattab inda Ahmad, hanya saja hadis yang disebutkan penulis itu dari hadisnya Jabir bin Samurah dari Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Ahmad. Walafdhu ingdahu, dan lafaz dalam Imam Ahmad, man kana minkum, dan barang siapa di antara kalian tasurruhu hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya menggembirakan dia, wa tasu'uhu sayi'atuhu,
dan kejelekan-kejelekan dia menjadikan dia susah, bersedih, fa huwa mu'min, maka dia seorang mukmin. Wa huwa juz'un min hadisin tawilin, dan itu adalah suatu potongan dalam sebuah hadis yang tawilin, sangat panjang. Termasuk lafaz tambah ini, tawilin. Sifat musyabbah apa sih kamu tahal jumu'? Bawa ilah ya. Tawilin. Dalam hadis yang sangat panjang. Jadi kalau ada orang yang namanya tawilun, maknanya tinggi. Ada enggak orang yang namanya tawilun? Pernah menemui? Tawel. Ada. Saya punya saudara namanya Tawilun. Nama asli Tawilun. Nggak ketemu di buyut atau di mana maksudnya. Itu yang ke-46, yang ke-47 dari cabang-cabang keimanan. Mu'alajatu kulli dzanbin bitaubati. Mu'alajah dimanakan apa? Mengobati. Apa Mas Alvin? Apa Mas Zaki? Mu'alajah. Mengobati dosa, semua dosa dengan taubat. Ayo Mas Zaki, syarat-syarat taubat itu pernah lewat? Masa urung. Ora iki tak takoki dhewe kok. Kan judulnya Mu'alajatu kulli dzanbin bitaubati. Mengobati semua dosa dengan bertaubat. Nah, syarat-syarat taubat iki apa wae? Nyesali perbuatan, terus azam, terus ikhlas. Catatan kaki nomor 1. Mu'alajatu kulli dzanbin bitaubati, mengobati semua dosa dengan bertaubat. Catatan kaki. At-taubatu hiya inabatul abdi. Taubat itu adalah inabatul abdi, kembalinya seorang hamba. Wa ruju'u ila maulahu, dan kembalinya dia, rujuknya kepada maulahu, penciptanya. Wa sulukuhu siratal mustaqim, dan dia menempuh jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus. Wa mujanabatuhu li siratil maghdubi alaihim waladdallin, dan menjauhinya dia dari jalannya orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Wala syurutun salasah, dan taubat itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, an-nadamu ala ma salafa anhu fil madhi, penyesalan atas segala sesuatu yang telah lampau. Penyesalan atas segala sesuatu yang telah lampau. Yang kedua, wal iqla'u anhu fil hal. Yang kedua, dia berlepas diri. Untuk saat ini dia berlepas diri. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda fil mustaqbal ilaihi. Dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Nadem, ikhla', azm. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditambahi, yaitu taubatnya ikhlas. Kemudian masih ingat satunya? Itu sudah disebutkan Imam Nawawi dalam matan Riyadhus Shalihin. Bukan itu. Ayakunat taubatu, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum, kalau secara umum sebelum datang matahari dari barat, kalau secara perorangan sebelum nyawa sampai tenggorokan. Itu taubat yang berhubungan dengan Allah. Adapun taubat dengan hak-hak manusia maka harus dikembalikan terlebih dahulu. Harus dikembalikan terlebih dahulu. Repotnya kalau dulu pernah mengambil barang-barang teman milik teman-teman di sekolah dan sekarang tidak tahu tempatnya di mana. Solusinya, niatkan sedekah dan pahalanya untuk teman-teman tersebut, orang-orang yang pernah kita zalimi. Wali taubati as-sahihati al-maqbulati alamatun, dan taubat yang benar yang diterima itu memiliki tanda-tanda. Minna la yazalu al-khawfu musahiban lahu.
la ya'manu tarfata ainin. Di antaranya tanda-tanda taubat yang diterima itu rasa takut itu senantiasa membayangi dia. Tidak pernah merasa aman meskipun sekejap mata. Wa minha ayakuna ba'da taubati khairan minhu qablaha. Termasuk tandanya taubat itu diterima, yaitu setelah bertaubat keadaannya itu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Wa minha inkhila'u qalbihi wa taqattu'ihi. Tercabut hatinya, wa taqattu'ihi, sama. Nademan wa khaufan ala qadri azimil jinayah wa siwariha. Dia tidak memiliki rasa, ya, tercabutnya hati dan taqattu'ihi, terlepasnya hatinya tersebut sebagai bentuk penyesalan dan takut atas kadar besarnya dosa yang dia lakukan dan kecilnya dosa yang pernah dia lakukan. Yang terakhir ini kurang paham, wallahu alam. Itu tanda-tanda taubat yang diterima, kata pentahqiq. Kemudian kembali ke atas, liqauli ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. La'allakum tuflihun, yakni selamat dari apa yang kalian takuti. Ini penjelasannya saya Muhammad Ibni Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. La'allakum tuflihun, falah, supaya kalian beruntung, yakni supaya kalian selamat dari apa yang kalian takuti, selamat dari neraka dan mendapatkan apa yang kalian harapkan, yaitu mendapatkan surga. Itu la'allakum tuflihun. Makanya kalau ada panggilan sholat hayya alal falah, dimanakan apa? Hayya alal falah, marilah menuju kemenangan. Marilah menuju kemenangan, artinya adalah selamat dari neraka dan mendapatkan surga. Karena orang-orang tidak paham maknanya, ya ada adzan ya biasa-biasa saja. Yang ngopi dilanjutkan ngopi, catur dilanjutkan catur, terus apa lagi? Dan sebagainya. Wa qauli ta'ala tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan ucapan Allah Ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman dengan hati-hati kalian, beriman terhadap rukun iman yang 6 tersebut, yang rukun iman, 6 rukun iman, tubu, bertaubatlah kalian ilallahi kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Wa qauli ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu, dan berserah dirilah kalian lahu kepadanya. Wali hadis Abi Burda ibni Abi Musa al-Asy'ari anil Aghar al-Muzani fi sahih Muslim wa sunani Abi Dawud. Innahu la yughanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi. Al-ghaimu yuqalu ghuniyatis sama'u tughanu. Idza atsbaqa alai al-ghaimu wal muradu bihi huna ma yaghshahu minas sahwi alladzi la yakhlu minhu al-bashar. Li'anna qalbahu abadan kana mashghulan billahi ta'ala. Fa in uridu lahu fi waqtin ma arada bashari yusiluhu an umril ummah wal millah wa masalihiha adda dzalika taksiron. Fa yafza'u alaihi salatu wasalam ilal istighfar wa yasihu ayyakun aitharan lil ubudiyah wal iftikar wa mulazamatil khusyu' syukran li maulahu. Salah cetakan insyaallah itu.
Li'anna khaufal anbiya'i wal malaikati khaufu i'dham. Jadi penjelasan ringkasnya innau la yughanu itu kadang-kadang hati itu al-fatarat, ada futurnya dan lalai dari zikir kepada Allah. Tafadhol. Alladzi kana sya'nuhu ad-dawamu alaihi, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam itu terbiasa untuk berzikir kepada Allah. Maka jika kadang-kadang beliau futur, hatinya lalai, maka beliau menganggapnya itu adalah sebagai dosa, kemudian beliau beristighfar. Itu innau la yughanu ala qalbi, kadang-kadang hatiku itu terlalaikan. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Beliau alaihi salatu wasallam beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal beliau adalah seorang hamba yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya telah diampuni yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Itu pun masih beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Cabang keimanan yang ke 38. Masya Allah. Yang ke 48. Piye iki? Wis hafal kabeh dari depan sampai 48? Apa sudah diamalkan semua 1 sampai 47-nya? 1 sampai 47 ada amalan-amalan yang berupa amalan hati, kemudian amalan anggota badan, terus lisan, terus apa lagi? Kan iman itu hati, lisan, terus bertambah dan berkurang. Ya pokoknya sudah dapat 47, yang sekarang 48. Nanti dimurojaah lagi di rumah. Berarti cabang keimanan yang paling rendah belum ya? Apa yang paling rendah? Imatatul adza anitorik. Kadang kita itu berpikir, saya pribadi, imatatul adza anitorik, ning jalan raya ono sesuatu yang mengganggu masyarakat, nek awak dhewe langsung leren ditabrak kok ngguri. Piye? Gampangane ana watu ning tengah dalan, jalane jalan raya. Posisi rame-ramene pol. Langsung ning pinggir dalan langsung leren nyingkirno gangguan itu kira-kira piye? Lihat kondisi. Leren dhisik. Terus lagi njipuk watu. Masyaallah, awak dhewe iki sing paling rendah kadang-kadang ngabot nglakoni iki. Al-qarabin, kurban-kurban, wa jumlatuha al-hadyu wal adhiyah wal aqiqah. Masuk di dalamnya adalah al-hadyu, ternak yang disembelih untuk kurban. Wal adhiyah. Al-hadyu apa? Ketika yang seorang haji itu. Istilahnya apa nek terjemahkan hadyu? Nek dibahasakan orang Indonesia ben paham. Kurban bagi mereka kurban yang dilaksanakan oleh para jamaah haji kan. Wal adhiyah, hewan-hewan kurban. Wal aqiqah, dan aqiqah. Liqauli ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Maka lakukanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Fasholli lirabbika wanhar. Lakukanlah salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Wa qauli ta'ala wal budana ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan unta kami menjadikannya bagi kalian dari syiar-syiar agama Allah. Bagi kalian dalam unta tersebut ada kebaikan. Wa qauli ta'ala wa may yu'azzim, dan siapa saja yu'azzim mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, fa inna min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati. Wali hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu fi sahihaini, dan juga dari hadisnya Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dalam as-sahihaini, inna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yudhi, beliau
kurban bikabasya ini dengan 2 domba jantan akrona ini yang bertanduk amlaha ini catatan kakinya. Qala Ibnul Arabi Al-Luwawi al-amlah wa al-abyad al-khalis al-bayat. Kambingnya, dombanya tersebut adalah putih murni, tidak ada hitamnya. Wa qala Asmu'i, berkata Al-Asmu'i, wa al-abyad, domba jantan tersebut berwarna putih, yashubuhu syai'un minas sawad, ada campuran warna hitamnya, ada sedikit campuran warna hitam. Walaqad ra'aituhu yad'u rijlahu fi sifahihima wa yusammi wa yukabbir. Dan sungguh aku telah melihat beliau yad'u rijlahu, beliau meletakkan kakinya fi sifahihima. Catatan kaki nomor 3, ai fi safhati al-unuq, yaitu di sisi, di apa bahasanya? Samping leher. Di bagian leher. Beliau meletakkan kakinya di leher domba tersebut. Wa inna ma fa'ala dzalika, beliau alaihi salatu wasallam melakukan yang demikian itu liyakun asbat, supaya lebih kokoh. Nah, lebih apa asbat? Lebih mantap. Wa amkana, dan lebih memiliki apa ya? Ya lebih mantap padha lah. Li alla tattariba ad-dabihatu bi ra'siha, supaya sembelian itu tidak goncang, bergoyang-goyang dengan kepalanya. Fatamna'uhu min ikmalid dzabhi aw tu'dhihi, maka akan terhalangi untuk menyempurnakan penyembelihan atau akan mengganggunya. Di kambingnya itu diinjak kepalanya supaya tidak banyak gerak. Wa fi riwayatin wa laqad ra'aituhu yatbahuhuma biyadihi, dan sungguh aku telah melihat beliau menyembelih kedua domba jantan tersebut dengan tangannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi dapat 3 cabang-cabang keimanan. Yang pertama, bahagia, senang dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan. Yang kedua, bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Yang ketiga, al-qarabin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.